I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever. Di saat Donald Trump mengklaim pintu negosiasi dengan Iran masih terbuka, situasi yang terjadi di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya. Bukan gencatan senjata yang terlihat, melainkan rangkaian eskalasi yang semakin berani dan semakin sulit diprediksi dari kedua belah pihak. Di balik layar muncul laporan soal pertemuan Trump dengan Benjamin Netanyahu yang membahas kemungkinan serangan terhadap sejumlah target strategis Iran, terutama sektor energi. Namun hampir bersamaan dengan itu, Teheran justru melontarkan ancaman balasan yang skalanya tidak kalah mengejutkan. Kali ini bukan hanya pangkalan militer, tetapi infrastruktur energi negara-negara Teluk, bahkan hingga fasilitas nuklir Israel disebut masuk ke dalam daftar sasaran. Di tengah krisis stok rudal pencegat Amerika Serikat dan semakin seriusnya ancaman rudal presisi jarak jauh Iran, Washington justru mengumumkan pembatalan rencana serangan lanjutan. Apakah ini benar-benar pertanda terbukanya jalan menuju diplomasi? Atau justru hanya jeda singkat sebelum konfrontasi yang jauh lebih besar kembali meledak? Di saat Donald Trump masih berbicara tentang peluang negosiasi dengan Iran, pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memperlihatkan gambaran yang sangat berbeda. Selama sekitar 90 menit, pembicaraan keduanya didominasi oleh satu persoalan besar, bagaimana menghadapi Iran jika jalur diplomasi benar-benar menemui jalan buntu. Netanyahu disebut menyampaikan 3 pilihan kepada Trump: tetap meneruskan negosiasi, memperketat tekanan dan blokade ekonomi terhadap Iran, atau kembali melancarkan operasi militer dalam skala besar. Bahkan menurut sejumlah laporan, Washington dan Tel Aviv bersiap untuk menggempur infrastruktur energi Iran mulai dari kilang minyak hingga pembangkit listrik. Tujuannya bukan sekadar menggerus kemampuan militer Teheran, tetapi juga menekan perekonomian Iran yang selama ini sudah berada di bawah tekanan berat. Namun Iran tidak tinggal diam dan langsung menjawabnya dengan ancaman yang cakupannya jauh lebih luas. Jika fasilitas energinya diserang, Teheran mengancam akan membalas dengan menargetkan ladang minyak dan gas utama di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, hingga ladang gas Leviathan dan Tamar milik Israel. Bahkan fasilitas nuklir di Mona juga disebut sudah masuk dalam daftar target prioritas. Yang membuat situasi semakin pelik, Amerika sendiri disebut mulai menghadapi keterbatasan persediaan rudal pencegat Patriot, THAAD, hingga rudal presisi jarak jauh seperti ATACMS dan PRSM akibat konflik yang terus berkepanjangan. Menurut beberapa sumber militer AS, bahkan disebut sudah menghabiskan hampir 80% rudal pencegat selama perang. Kondisi inilah yang membuat keputusan Trump semakin mengundang pertanyaan ketika hanya sehari setelah menyatakan militernya siap tempur, ia justru membatalkan rencana serangan baru terhadap Iran. Bagi para pengkritiknya, pola tersebut kembali menghidupkan istilah Taco Trump always chickens out. Sebuah tudingan bahwa Trump kerap melontarkan ancaman keras tetapi memilih mengerem ketika keputusan besar harus benar-benar diambil. Pertanyaannya, apakah langkah itu merupakan kalkulasi diplomasi yang matang atau justru tanda bahwa Washington mulai kehabisan ruang untuk menaikkan eskalasi tanpa menanggung risiko yang jauh lebih besar? Sinyal tarik ulur keputusan Amerika ini segera dimanfaatkan oleh Iran. Namun babak pertama justru muncul jauh dari medan perang Timur Tengah. The New York Times melaporkan bahwa sistem pasokan air di sedikitnya 7 negara bagian Amerika Serikat menjadi sasaran serangan siber yang diduga berkaitan dengan Iran. Insiden tersebut sedang diselidiki FBI. Tetapi peristiwa ini memperlihatkan bahwa konfrontasi sekarang tidak lagi sebatas saling meluncurkan rudal dan drone. Bahkan infrastruktur sipil mulai ikut masuk ke dalam arena konflik. Memasuki awal Agustus, rangkaian insiden justru semakin melebar. Perhatian dunia kemudian beralih ke Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling vital dan paling sensitif di dunia. Sebuah kapal pengangkut LNG berbendera Bermuda, Gaslok Shanghai, dilaporkan mengubah jalurnya setelah terkena proyektil ketika melintasi jalur pelayaran yang ditetapkan Amerika Serikat di lepas pantai Oman.
Yang menarik, kapal tersebut diketahui berlayar dengan sistem identifikasi otomatis dalam kondisi dimatikan. Sebuah praktik yang belakangan semakin sering dilakukan kapal-kapal ketika melintasi kawasan dengan risiko keamanan tinggi. Pada hari yang hampir bersamaan, pertahanan udara Iran juga mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai EMQ-9 Reaper milik Amerika Serikat di atas Selat Hormuz. Jika klaim tersebut terbukti benar, kemampuan intelijen udara Washington di salah satu jalur energi paling strategis di dunia berarti kembali mendapat pukulan serius. Iran kemudian menaikkan tekanan dengan melancarkan serangan drone ke Camp Doha di Kuwait. Serangan tersebut dipandang banyak analis sebagai upaya Teheran untuk tetap mempertahankan inisiatif sekaligus menunjukkan bahwa persediaan drone dan rudal mereka belum habis. Meskipun konflik sudah berlangsung selama berbulan-bulan, tekanan terhadap jalur pelayaran pun belum berakhir. Kapal kargo EMV Minuan Pioneer dilaporkan terkena serangan saat melintasi Selat Hormuz. Para awak kapal terpaksa meninggalkan kapal, sementara satu orang dilaporkan masih belum ditemukan. Di sisi lain, Amerika Serikat juga meningkatkan aktivitas militernya secara mencolok. Sedikitnya 7 pesawat tanker Angkatan Udara AS terlihat beroperasi di kawasan Teluk bersama pesawat patroli maritim P-8A Poseidon. Peningkatan aktivitas tersebut diduga dilakukan untuk mengawal kapal-kapal yang melintas, sekaligus memperkuat kesiapan apabila keadaan berubah dari ketegangan terbatas menjadi konfrontasi terbuka. Di tengah konflik yang semakin panas, ledakan juga terjadi di sebuah pabrik aluminium di kawasan industri Shamsabad, Iran. Otoritas setempat menyatakan tidak menemukan indikasi adanya serangan proyektil dan penyebab ledakan masih diselidiki. Namun karena waktunya bertepatan dengan lonjakan eskalasi, insiden tersebut langsung melahirkan beragam spekulasi. Yang semakin jelas, konflik ini tidak lagi hanya berlangsung di garis depan, tetapi perlahan merambat ke dunia siber, jalur perdagangan internasional, hingga infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. Di balik peningkatan eskalasi militer, peta politik kawasan ternyata ikut bergerak. Semakin banyak negara memilih mengambil posisi hati-hati karena khawatir konflik tersebut berubah menjadi perang regional yang dampaknya bisa sulit dihentikan. Menurut sejumlah laporan, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menghubungi Donald Trump, mewakili negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk. Ia memperingatkan bahwa jika Amerika dan Israel kembali melancarkan serangan besar terhadap Iran, Teheran diyakini akan membalas dengan menyerang ladang minyak, kilang, pembangkit listrik, hingga fasilitas gas di negara-negara Teluk. Bagi negara-negara Teluk, ancaman tersebut jelas bukan sekadar persoalan keamanan nasional, tetapi menyangkut stabilitas perekonomian dunia. Gangguan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk berpotensi mendorong lonjakan harga minyak sekaligus mengguncang pasar global dalam waktu singkat. Karena itulah mereka meminta Washington berpikir kembali sebelum mengambil keputusan yang dapat mendorong eskalasi militer ke tingkat berikutnya. Pada saat yang sama, Reuters melaporkan Iran akan menerima pengiriman pertama ratusan rudal pertahanan udara portabel atau Manpads buatan Cina. Jika benar terrealisasi, sistem tersebut akan memperkuat kemampuan Iran menghadapi drone dan pesawat yang terbang pada ketinggian rendah, sekaligus menjadi sinyal bahwa hubungan pertahanan Teheran dengan Beijing masih terus bergerak. Menariknya, Iran juga mengungkap bahwa sejumlah negara sudah menyampaikan mereka tidak akan ikut dalam perang melawan Iran. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa semakin banyak pihak memilih menjaga jarak dari konflik, sehingga ruang diplomasi sebenarnya belum sepenuhnya hilang meskipun situasi militer di lapangan terus bergerak ke arah yang semakin panas. Meski Donald Trump terus mengatakan peluang negosiasi masih terbuka, respons Iran justru memperlihatkan gambaran yang berbeda. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menegaskan bahwa saat ini tidak ada negosiasi langsung yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pembicaraan dengan Oman saat ini hanya berfokus pada pengaturan jalur pelayaran sementara di Selat Hormuz, bukan membicarakan sebuah kesepakatan damai.
Pada saat yang sama muncul laporan menarik dari Amerika Serikat. Menurut informasi yang diungkap CNN, seorang perwira intelijen di CENTCOM mengirimkan permintaan kepada para analis militer agar mencari cara-cara baru, kreatif, dan tidak konvensional untuk memberikan tekanan kepada Iran. Laporan tersebut menimbulkan kesan bahwa Washington masih mencari formula baru setelah berbagai opsi militer yang selama ini dijalankan belum menghasilkan perubahan sebesar yang diharapkan. Bersamaan dengan itu muncul pula laporan bahwa Amerika terus mengurangi sebagian kehadiran militernya di kawasan. Salah satu baterai pertahanan udara Patriot di Bandara Erbil, Irak, dilaporkan telah dipindahkan ke negara lain. Sementara sejumlah pesawat angkut C-17 terlihat membawa personel serta perlengkapan militer. Ketika wartawan menanyakan kabar penarikan pasukan dari Irak, Kuwait, dan Bahrain, Trump justru memilih tidak memberikan komentar. Sementara itu, perdebatan mengenai Selat Hormuz juga masih jauh dari kata selesai. Trump mengklaim jalur pelayaran tersebut akan segera kembali dibuka sebagai bagian dari proses negosiasi. Namun Iran dengan tegas membantah klaim itu. Teheran menyatakan belum ada kesepakatan apapun mengenai pembukaan Selat Hormuz dan menegaskan jalur tersebut akan tetap berada di bawah kendalinya selama konflik belum benar-benar berakhir. Artinya, hingga saat ini kedua pihak masih berdiri teguh pada posisi masing-masing. Jalur diplomasi memang belum sepenuhnya tertutup, tetapi belum terlihat tanda bahwa Washington ataupun Teheran siap memberikan konsesi besar. Selama kebuntuan itu bertahan, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah eskalasi baru akan muncul, tetapi seberapa besar harga yang harus dibayar kawasan Timur Tengah jika satu keputusan keliru kembali memicu ledakan berikutnya.